Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Sebelumnya, puasa itu terbagi menjadi dua loh. Ada yang wajib dan juga ada yang sunnah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai puasa wajibnya teman-teman, yaitu puasa Ramadan. Siapa yang masih ingat puasa Ramadan itu apa sih pengertiannya? Ingat nggak? Puasa Ramadan itu yang biasanya kita lakukan selama 1 bulan penuh loh di bulan Ramadan. Dan ketentuan apa saja sih yang harus kita laksanakan ketika berpuasa di bulan Ramadan? Sekarang kita masuk ke pengertian berpuasa. Secara bahasa, ibadah puasa itu ialah puasa yang dilakukan selama bulan Ramadan. Nah, jadi hanya dilakukan ketika bulan Ramadan saja ya. Selain itu juga, puasa bisa disebut dengan syiyam dalam bahasa Arab. Sedangkan secara istilah, puasa Ramadan itu menahan diri dari hawa nafsu, makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah. Nah, terus apa sih dalilnya yang menjelaskan tentang wajib berpuasa di bulan Ramadan? Ada di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, hukumnya adalah wajib ya. Jika ditinggalkan, kita akan mendapat dosa. Nah, selanjutnya, apa sih syarat wajib untuk berpuasa? Jadi, puasa itu juga ada syarat-syaratnya loh. Ayo kita simak bareng-bareng. Apa saja sih syarat-syarat wajib berpuasa? Di sini ada 4 syarat wajib berpuasa. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, dia harus sudah balik atau dewasa. Kalau anak-anak, dia belum wajib berpuasa ya. Kemudian, dia harus berakal sehat. Nah, berakal sehat itu tidak gila atau pikirannya harus sehat. Nah, yang keempat itu dia harus kuat menjalankan puasa. Semisalnya nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tua sekali. Itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Karena apa? Karena mereka sudah tidak kuat lagi seperti itu. Jadi, bisa nanti digantikan dengan yang lain. Nah, selain dari syarat wajib untuk berpuasa, puasa itu juga ada syarat sahnya loh. Ayo kita simak sama-sama. Apa saja sih syarat sahnya berpuasa? Syarat sah puasa yang pertama itu beragama Islam. Jadi, orang yang selain beragama Islam atau agama lain itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, berakal. Jadi, puasa itu sah dilakukan apabila dia berakal, sehat, tidak gila. Seperti itu ya. Kemudian tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Artinya, dia sudah dewasa dan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian, yang keempat
adalah suci dari haid maupun nifas. Ini bagi perempuan ya. Jadi, apabila puasa, kemudian tiba-tiba haid atau nifas, maka dia tidak sah untuk berpuasa. Dan yang terakhir adalah berpuasa tidak di waktu yang dilarang. Ini syarat sah berlaku untuk segala puasa, yang tidak harus puasa wajib di bulan Ramadan saja, tapi bisa juga untuk puasa sunnah. Makanya di sini dijelaskan berpuasa tidak di waktu yang dilarang. Jadi itu ada beberapa hari, misalnya seperti hari tasyrik, atau misalnya puasa terus-menerus. Itu kan sama saja dengan menyakiti tubuh kalau puasa terus-menerus, tidak berhenti-berhenti. Nah, itu termasuk puasa yang dilarang oleh Allah. Oke, selanjutnya kita masuk ke hal apa saja yang membatalkan puasa. Di sini ada 4 macam hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, yaitu muntah dengan sengaja. Yang kedua, apabila dia sedang haid atau nifas. Yang ketiga, hilang akal, walaupun cuma sebentar. Yang keempat adalah murtad, keluar dari agama Islam. Misalnya, dia sedang puasa, tiba-tiba keluar dari agama Islam, maka dia batal puasanya. Atau semisalnya hilang akal, dia sehat tuh, tiba-tiba pingsan, akalnya kan hilang itu. Dia seperti gila sesaat, itu juga batal puasanya. Sekarang ada info menarik tentang puasa Ramadan. Ternyata puasa Ramadan itu adalah puasa yang wajib bagi setiap umat Islam, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran tadi. Selain itu, puasa Ramadan itu dilakukan dan dilaksanakan selama bulan Ramadan saja. Jadi, selain di bulan Ramadan, itu namanya bukan puasa Ramadan, tapi masuknya ke puasa sunnah. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, teman-teman tahu nggak? Kalau orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan mendapat keistimewaan dari Allah. Yang pertama itu dia mendapatkan doa dan kebahagiaan. Puasa membawa berkah dan dihargai bagi umat Islam. Yang kedua, puasa membantu orang menjaga kesehatan mereka, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Yang ketiga, doanya dikabulkan oleh Allah. Orang yang berpuasa akan mendapatkan balasan kebaikan 10 kali lipat. Yang keempat, termasuk sebagai orang yang beriman. Puasa membantu orang meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, menjadi pilihan Allah. Orang yang berpuasa dianggap sebagai pilihan Allah dan akan mendapatkan penghargaan yang sangat besar. Yang keenam, mendapatkan pahala seperti haji. Orang yang melaksanakan umroh pada bulan Ramadan akan mendapatkan pahala seperti melakukan haji. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kemungkinan mendapatkan pintu rayyan. Orang yang berpuasa dan berkesadaran dapat masuk ke pintu rayyan, yang merupakan pintu menuju surga. Nah, dalam bulan Ramadan, orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan banyak keistimewaan dan penghargaan yang akan membantu mereka meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah.